Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, selamat pagi. Sekarang kita meneruskan lagi membicarakan tentang hal cinta atau mahabbah yang terpaku, terhunjam dalam hati tiap-tiap orang sufi. Orang yang telah membersihkan jiwanya supaya lebih dekat dia kepada Tuhan. Ibaratnya, kalau kita pergi ke kaca besar yang ada di hadapan kamar kita. Kalau kaca itu kotor atau berkabut, hendaklah dibersihkan lebih dulu kotorannya itu atau kabutnya itu. Sehingga jernih. Apabila telah jernih, jelas muka kita kelihatan di dalamnya. Maka kalau sekiranya kacanya sendiri kotor, berdebu, berkabut, terhalanglah kita untuk melihat apa hakikat yang sebenarnya daripada diri itu. Dan lebih celaka lagi kalau kabut itu terjadi di balik di sebelah sana, sehingga tidak dapat kita menggosok, dia berkabut juga. Sebagai kalau kita naik kapal udara, itu kerahnya, plastiknya 2 tingkat. Yang sebelah kita bisa kita hapus dengan tangan sehingga bersih. Tapi masih kotor juga karena yang sebelah lagi belum dapat kita capai dengan tangan kita. Maka usaha kita ialah untuk menjelaskan mahabbah antara kita dengan Tuhan. Membersihkan halangan, rintangan yang menghambat kelihatannya kekurangan-kekurangan kita di dalam menghadap Tuhan itu. Kalau sekiranya misalnya saja dengan sesama manusia, bagaimanapun cintanya kita kepada seseorang. Kalau mata kita kerut, kalau mulut kita busuk, tentu saja tidak sanggup kita mendekati. Yang kita dekati itu jauh daripada kita. Dilihat bukan dia yang salah, kita yang salah. Ini pembersihan. Sebab itu maka sekarang kita masuk kepada yang ke-9. Dulu baru 8. Yaitu memandang banyak walaupun sedikit kita punya kesalahan. Dan memandang sedikit walaupun banyak ketaatan kita. Ini yang ke-9, kita punya penutup dulu, lalu kita janjikan akan masuk kepada yang ke-9. Yang ke-8 itulah dia. At-tasi'u yang ke-9, mu'anaqatul ta'ah wa mubayanatul mukhalafah. Mu'anaqah artinya berpeluk-pelukan. Kita memeluk kepada yang kita peluk, dia pun membalas pelukan kita. Kalau sekiranya kita dengan manusia, misalnya ada kawan kita kembali dari Mekah. Di Mekah baru saja kejadian Masjidil Haram diduduki oleh orang-orang pendurhaka. Kawan kita juga belum pulang. Setelah ditunggu lamanya 17 hari. Alhamdulillah selamat Masjidil Haram tadi daripada serangan. Dan dapat ditaklukkan orang-orang yang memperbuat onar tadi. Kawan kita pun dapat pulang. Kita pergi sambut dia ke Halim Perdana Kusuma. Atau seperti ke Polonia di Medan. Atau ke tempat yang lain. Baru dia turun dari tangga kapal udara itu kita ketemu. Kita peluk dia peluk kita, kadang-kadang air mata turun, jatuh. Saking cintanya kita kepada dia. Kita sudah berdebar hati kalau dia mati di Mekah. Meskipun dari mati di Mekah itu juga mencapai kesucian. Dia pun menangis, kita menangis. Karena adanya cinta dalam hati. Itu mu'anaqah namanya. Berpeluk, bercium antara kita dengan kawan kita tadi. Ini kita berpeluk, bercium dalam perasaan dengan Tuhan. Mu'anaqatut ta'ah. Karena ketaatan kita kepada Tuhan. Di situ, saudara-saudara yang terhormat, payah saya menerangkannya karena saya pun baru mencoba, baru melatih diri
belum sampai kepada taraf yang tertinggi. Bagaimana perasaan kita kadang-kadang apabila kita sampai kepada bacaan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sembahyangku, ibadat, bahkan hidupku dan matiku semua aku serahkan kepada Allah. Ini kita bertelut, menundukkan kepala, melintuhkan hati, menegakkan taat setia kepada Tuhan. Apabila kita punya permintaan dikabulkan dari sebab tunduknya hati dan ikhlasnya kepada Allah, akhirnya kecintaan kita itu dibalas. Itu namanya mu'anaqatut ta'ah. Berpeluk-pelukan kita dengan yang kita sembah itu karena ketaatan. Wa mubayanatul mukhalafah, artinya lain daripada yang lain. Kalau sekiranya dalam kita sembahyang menghadap kepada Tuhan, kita diganggu oleh perasaan yang lain, oleh amwalun iqtaraftumuha tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tamdawna. Kita diganggu oleh rumah tangga, oleh kekayaan, oleh kebun, oleh gedung, oleh anak, oleh istri, oleh keluarga. Mubayanatil mukhalafah. Bukan itu yang aku tuju ya Tuhanku, Engkau yang aku tuju. Yang lain-lain itu alam semua. Hari ini dengan aku, besok meninggalkan aku, atau aku meninggalkan dia. Maka bertambah teguhlah kecintaan tadi. Sebab itu maka dikatakan oleh ulama-ulama yang telah mendalam dzauqnya, ibadat yang dikerjakan dengan taat setia itu menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa uji sendiri. Misalnya datang waktu, kita sudah dengar azan di masjid, Allahu Akbar, kita siap, kita pergi ambil wudu, kita sembahyang di awal waktunya, kita kerjakan dengan tertib. Wah, bukan main. Itu mu'anaqatit ta'ah namanya. Tapi kalau kita sudah mulai melalaikan, pukul 12 tengah hari masuk waktu zuhur, pukul 2:30 baru kita kerjakan zuhur tadi, nampak bahwa kita cinta kepada Tuhan itu kendor. Nah, di sini tuan-tuan yang terhormat, yang ke-9. Jadi perkataan ini adalah dari seorang sufi, Sahal bin Abdullah At-Tusturi namanya. Yang ke-10, dukhulu sifatil mahbubi alal badali min sifatil muhib. Ini ada seorang sufi namanya Junaid al-Baghdadi mengatakan, yang mahabbah itu, cinta kepada Allah itu ialah masuknya sifat Tuhan yang dicintai itu ke dalam diri kita sebagai ganti daripada sifat yang mencintai, yaitu sifat kita sendiri. Ini lebih mendalam lagi perkataan dari Junaid al-Baghdadi ini. Sehingga yaitu sebutan yang dicintai itu Allah, sifatnya Rahman, asma'nya Wadud, Ghafur, Jabbar, Qahar, 99 banyaknya, sama sekali memenuhi kepada hati orang yang mencintai, sehingga tidak teringat lagi yang lain melainkan dia. Kita mengenal kepada orangnya karena tahu akan sifatnya. Bertambah kita melihat akan sifat Allah di dalam alam. Bertambah kita tidak ingat lagi kepada alam, tapi kita ingat kepada Allah. Sehingga pernah dikatakan oleh Sufi, ketika Abu Yazid Bustami pergi tawaf, dan ketika dia pulang ditanyai oleh muridnya, apa yang Tuan rasakan? Mula saya masuk, saya lihat Ka'bah. Kemudian lama-lama tidak Ka'bah lagi yang saya lihat, saya teringat kepada Allah. Hilang Ka'bah. Saya masuk sekali lagi, sama ingat saya kepada Allah dan kepada Ka'bah. Tapi lama-lama
Allah juga yang terbanyak.